Mana dalil yang menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat? Ya, di sana ada kata-kata wa qad ja'a amrullahi subhanahu wa ta'ala biha wa bayyana al-wa'da wal wa'ida. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan zakat, sekaligus Allah memberikan janji dan juga ancaman, ya. Misalnya Allah berfirman, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, menzakatkan hartanya di jalan Allah, itu bagaikan menanam satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya terdapat 100 biji lagi. Allah melipat gandakan sebagaimana yang Ia kehendaki. Artinya bagaimana kalau begitu? Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau menzakatkan, menginfakkan hartanya, Allah kasih pahala yang berlipat ganda sampai 700 kali lipat kalau di sini niatnya, ya. Kalau dilihat dari sini ayat, maka setiap kali kita berinfak, kita berzakat mungkin, ya, itu Allah akan lipat gandakan pahalanya, ya. Lebih daripada itu, Allah juga punya hak untuk melipat gandakan pahala. Saya mohon kepada para bapak sekalian, pahala ini yang Allah janjikan, mohon jangan diilustrasikan sebagai pengganti harta yang kita keluarkan begitu dalam bentuk harta yang sama begitu. Sebenarnya itu rugi sebenarnya. Kan banyak sekarang tuh para motivator-motivator, kiai-kiai dan lain sebagainya, itu kadang-kadang memberikan motivasi kepada kita untuk berinfak, untuk berzakat, ya. Tapi menjanjikannya dalam bentuk material juga begitu, ya. Kalau kita bersedekah dengan uang 1.000 misalnya, itu gantinya aja udah 700.000. Bagaimana kalau Anda bersedekah 7 juta katanya begitu, 10 juta dan sebagainya. Nanti Allah akan ganti 700 kali lipat daripada itu. Ngomongnya kayak begitu sehingga akhirnya banyak orang yang tertarik, tapi tertariknya bukan karena Allah, bukan karena melihat pahalanya di akhirat, tapi melihat seolah-olah 1 juta yang dizakatkan atau diinfakkan Allah akan kembalikan dengan 700 juta, begitu seolah-olah, ya. Nah, akhirnya banyak orang yang tertarik tuh. Wah, enak dong kalau gitu, investasi yang gampang banget tuh. Bersedekah, berinfak 1 juta, baliknya 700 juta. Siapa yang nggak mau kalau begitu, ya kan? Iya, semua orang akan tertarik yang seperti itu. Semua orang akan girang kalau seandainya sekali berinfak 1 juta balik 700 juta. Oh, itu saya kira saya mau tuh tiap hari untuk berinfak kayak begitu. Mau saya, ya kan? Biar ngutang-ngutang juga saya bela-belain itu. Karena apa? Besok ini saya umpamakan kan 1 juta. Saya ngutang sama bapak, Pak pinjam duit 1 juta. Buat apa? Buat saya berinfak. Kenapa? Besok kan balik lagi 700 juta, ya kan? Bisa bayar 2 kali lipat saya itu sama bapak-bapak pinjam, ya kan? Wah, nih Pak, kemarin saya habis sedekah 1 juta, udah pulang lagi 700 juta. Nih saya kembalikan sama bapak 10 juta. Siapa yang nggak mau kalau begitu, ya kan? Sampai saat ini banyak orang yang memberikan keterangannya itu kayak begitu. Padahal ini urusannya adalah motivasi Allah untuk perbekalan kita di akhirat, bukan di dunia. Kalau nanti ini diartikan maknanya adalah untuk dunia, itu menjadikan orang Islam malas jadinya, ya. Nggak usah bekerja, ya udah pinjam aja sama temennya, ya kan, kayak tadi begitu, Pak pinjam dulu 1 juta, buat apa? Buat infak ke Masjid Al-Muharram, ya. Masjid Al-Muharram lagi mau bangun, lagi mau maulid, lagi mau Idul Fitri, Idul Adha, butuh banyak dana. Udah kita pinjam 1 juta, balik besok 700 juta. Oh, poya-poya kita habis gitu, ya kan. Nah, yang kayak begitu bukan ajaran yang seperti itu. Kalaupun Allah mau balikin atau mau contohin, bisa saja, ya. Tapi mungkin enggak seluruhnya begitu, ya. Dicontohin tuh sama seorang terkenal begitu, ya kan. Ada tukang bubur yang setiap hari Jumat membebaskan buburnya kepada siapa saja yang mau makan, silahkan, ya. Karena dia pengen bersedekah. Nah, gara-gara keseringan dia membebaskan buburnya setiap hari Jumat dan malam Jumat untuk disedekahkan,
ada orang yang bawain mobil Mercy kepada dia gitu. Yang bawain juga orang kaya juga tentunya ya kan begitu. Nah, ini jadi apa? Jadi motivasi buat orang lain bahwa dengan bersedekah bubur setiap malam Jumat Allah kasih mobil Mercy. Coba dah kita jajalin yang begitu lagi. Sama enggak besok-besok coba kita kasih bubur tiap malam Jumat begitu, kira-kira kita bisa enggak tuh dapat mobil Mercy begitu gitu kan. Enggak selalu begitu ya. Nah, ini jangan dijadikan hal-hal yang sedemikian ini untuk memotivasi orang ya untuk bersedekah dengan cara sedemikian karena khawatir kalau orang dijanji-janjikan dalam bentuk material lagi balasannya, itu harapan ekspektasi yang ketinggian itu menyebabkan orang akhirnya jadi benci bahkan jadi ya menuduh bohong jadinya kepada kepada ulama, kepada Islam dan lain sebagainya. Begitu ya. Katanya kalau sedekah 1 juta balasannya 700 juta. Saya udah sedekah 1 juta, udah sebulan nih belum juga dapatnya 700 juta tuh. Jadinya begitu akhirnya ya. Padahal yang Allah janjikan itu adalah untuk kehidupan nanti di akhirat gitu ya.